Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Tafsir yang beranggotakan 1. Korinatus Zakia Nursanti, 2. Lutfi Indianto, 3. Nadira. Di sini kami akan menjelaskan ayat-ayat tentang kewajiban berdakwah. Pengertian dakwah. Pengertian dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti dasar kecenderungan sesuatu disebabkan suara dan kata-kata. Secara istilah, menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang berkesinambungan dan ditangani oleh para pengembangan dakwah. Hukum dakwah terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan dakwah. Hukum ialah semua aturan atau norma yang harus dituruti dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman, mesti mengganti kerugian jika melarang aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta. Hukum dakwah itu adalah hukum wajib main, yaitu kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap umat Islam sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Kemudian ada landasan dakwah. Yang pertama menurut surat An-Nahl ayat 125, di mana di dalamnya menjelaskan bagaimana metode berdakwah yang langsung difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari penjelasan surat An-Nahl, tafsiran surat An-Nahl tersebut adalah cara penyampaian dakwah kepada mad'u atau orang yang didakwahi agar bisa diterima dengan baik dan benar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh mad'u dengan hati yang ikhlas dan lapang dada. Ada beberapa metode di dalam tafsir surat An-Nahl, di antaranya 1. Metode al-hikmah. Metode al-hikmah yaitu ajakan atau seruan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertimbangan pengetahuan agar bisa diterima oleh orang yang didakwahi atau mad'u. Yang kedua ada metode mau'izah hasanah. Metode ini menjabarkan tentang penyampaian nasihat yang baik, jauh dari kata kekerasan, permusuhan, egoisme, dan tindakan emosional lainnya. Yang ketiga ada metode wajadilhum billafi hiya ahsan, yaitu metode yang menjelaskan dengan cara berbantahan, berdiskusi, berdebat dengan argumentasi yang kuat, namun masih tetap dilandasi dengan dasar yang kuat pula. Landasan dakwah pada surat Al-Imran ayat 104 dan 110. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang surat Al-Imran ayat 104. Di dalam surat Al-Imran ini terdapat 3 kewajiban yang dihadapi. Dan pada surat Al-Imran ayat 104 memberikan alasan tentang wajib untuk menyeru kepada makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mewajibkan kepadamu sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, surat Al-Imran ayat 104 ini menunjukkan bahwa menyeru kepada kebaikan dan melarang pada kemungkaran adalah wajib. Selanjutnya, surat Al-Imran ayat 110. Di surat Al-Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang gambaran umat Islam sebagai umat terbaik. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, perkara ma'ruf yang paling agung adalah agama yang hak, iman, tauhid, dan kenabian. Kemungkaran yang paling diingkari adalah kafir terhadap Allah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini merupakan pintu keimanan dan yang memeliharanya. Landasan surat Al-Maidah dibagi menjadi 3, ayat 67, ayat 78, dan ayat 79. Landasan surat Al-Maidah ayat 67. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya tanpa menghiraukan besarnya tantangan di kalangan ahli kitab, orang musyrik, dan orang-orang fasik. Akhir ayat 67 ini menegaskan bahwa Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang kafir yang mengganggu Nabi Muhammad. Kandungan surat Al-Maidah ayat 67. 1. Allah Subhanahu wa taala memperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu yang sudah diterima dengan baik tanpa ada yang dirahasiakan atau disembunyikan.
2. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memberikan cara untuk berdakwah, yakni dengan metode penyampaian. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jaminan keselamatan bagi Rasul dalam cobaan berdakwah dari orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang fasik. Landasan surat Al-Maidah ayat 78, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjauhkan orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dari rahmatnya di dalam kitab suci yang diturunkan kepada Daud dan di dalam kitab suci yang diturunkannya kepada Isa. Tindakannya yang menjauhkan mereka dari rahmatnya tersebut disebabkan oleh perbuatan maksiat mereka yang begitu banyak. Pada ayat-ayat berikut dijelaskan tentang kutukan Allah pada orang Yahudi yang kafir. Landasan surat Al-Maidah ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan keras Bani Israel yang meninggalkan dakwah. Surat ini merupakan salah satu contoh nyata pada umat terdahulu yang disiksa karena mengabaikan perintah mencegah kemungkaran. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.